Completorium merujuk pada etimologi atau akar katanya completus dan compleo, yang dalam bahasa Latin berarti mengakhiri, memenuhi, membawa ke akhir atau melengkapi. Secara harfiah, completorium merupakan doa untuk mengakhiri hari. Rangkaian ibadat ini terdiri dari doa dan nyanyian yang bisa diselenggarakan dalam komunitas, keluarga, maupun secara pribadi. Kalau merujuk pada susunannya, completorium itu kita bisa meraba-raba bahwa sebenarnya doa ini diintensikan selain untuk menutup hari, juga mengungkapkan harapan manusia seluruhnya pada Allah. Jika diartikan, ibadat harian termasuk completorium pun kemudian dibuka untuk umat agar turut terlibat untuk meneruskan misi gereja sebagai pendoa. Bagi saya, sebenarnya setelah Konsili Vatikan II, ibadat harian menghapus kesan klerikarisme atau dapat dipahami sebagai otoritas kaum klerus. Ibadat harian tidak lagi semata-mata milik mereka yang ditabiskan, tapi juga semua yang sudah dibaptis. Akan tetapi, kesan bahwa ibadat harian adalah milik klerus tetap terasa hingga kini. Saya menduga ibadat completorium tidak begitu populer atau dikenal di kalangan umat karena pemahaman ibadat harian termasuk completorium adalah doa wajib buat mereka yang tertabis, biarawan dan biarawati. Justru ini jadi tantangan yang perlu diubah. Completorium itu liturgi gereja, bukan cuma ekaristi sakramen. Liturgi ini bisa dirayakan awam tanpa harus terikat dengan adanya imam, uskup, juga diakon. Asal mula ibadat harian. Dalam tradisi bangsa Yahudi, sepanjang kurun waktu pagi, siang, dan malam disucikan bagi Allah. Awal mulanya atas perintah Allah kepada para imam, penyucian hari dilakukan melalui kurban sembelihan pada pagi dan petang hari. Praktik ini terus berlangsung hingga ke Bait Allah di Yerusalem. Dan selanjutnya di masa pembuangan di Babylon, di mana Bait Allah dihancurkan, praktek ini digantikan dengan pembacaan Torah, Mazmur, dan nada pujian di sinagoga. Kurban pujian menggantikan kurban sembelihan. Jejak-jejak tradisi penyucian waktu ini bisa dengan gampang kita temukan dalam ungkapan perjanjian lama, terutama dalam doa mereka, yaitu dalam kitab Mazmur. Kemudian umat Israel pada masa pembuangan juga memiliki kebiasaan berdoa pada jam-jam tertentu. Setelah masa pembuangan dan sisa Israel kembali ke Yudea, kurban pujian ini tetap dilakukan di Bait Allah yang dibangun kembali. Dan pada saat penjajahan Romawi, kaum Yahudi mulai mengikuti sistem pembagian waktu Romawi dalam melaksanakan roda bisnis dan juga kehidupan sehari-hari, termasuk dalam waktu berdoa. Di kota-kota jajahan Romawi terdapat bel di pasar atau tengah kota sebagai penanda jam kerja. Bel mulai berbunyi kira-kira jam 6 pagi, 9 dan jam ketiga di tengah hari untuk menandai saat makan siang, dan selanjutnya untuk memanggil orang-orang untuk kembali bekerja di jam 1 siang dan jam 3 siang, hingga akhirnya bel berbunyi terakhir kalinya pukul 6 sore untuk menutup waktu kerja. Jemaat Kristen perdana meneruskan tradisi Yahudi dalam melambungkan doa-doa pada waktu-waktu tertentu di sepanjang hari, dan dengan pengaruh pengaturan waktu versi Romawi di atas, Yesus dan para rasul menjalankan kebiasaan Yahudi ini. Ketika Kristianitas mulai terpisah dari Yudaisme, ditandai dengan hancurnya Bait Allah Yerusalem tahun 70, praktik berdoa di saat-saat tertentu ini tetap berlanjut. Doa-doa jemaat Kristen perdana tetap berisikan elemen yang hampir sama dengan apa yang dilakukan bangsa Yahudi, yaitu mengulang-ulang atau menyanyikan atau menderaskan Mazmur, membaca kitab suci, dan pada kemudian hari ditambahkan dengan nada kemuliaan serta beberapa elemen yang lain.
Penetapan waktu doa oleh para bapa gereja pada abad pertengahan dan dalam Konsili Trente hingga revisi Paus Pius kelima. Penetapan waktu doa selain dituliskan dalam Alkitab, juga terdapat dalam tulisan-tulisan para bapa gereja dan kitab-kitab apokrif. Seperti yang pertama, kitab Didaki. Apa itu kitab Didaki? Kitab Didaki adalah salah satu tulisan Kristen awal yang sesaman dengan penulisan Perjanjian Baru. Studi atas kitab Didaki akan memberikan gambaran kehidupan salah satu dari komunitas gereja awal, baik dalam hidup moral, praktek liturgi, maupun panduan bagi para pelayan gereja awal. Yang kedua, hal ini juga termuat dalam dokumen Konstitusi Rasuli pada tahun 380 sesudah Masehi dan Bapa Gereja. Dan yang ketiga adalah Basilius Agung pada tahun 330 sampai 379 sesudah Masehi yang menyebutkan bahwa penetapan waktu-waktu sembahyang telah dilakukan di Yerusalem oleh para rasul sendiri. Di Gereja Timur, perkembangan ibadat harian ini beralih dari Yerusalem menuju Konstantinopel. Santo Theodorus mengkombinasikan doa ini dengan beberapa pengaruh dari Bizantium dan menambah beberapa madah gabungannya sendiri. Sedangkan di Gereja Barat, Santo Benediktus Nursia dalam regulanya yang terkenal memberikan panduan tentang praktek doa ibadat harian ini. Santo Benediktus pula yang dengan tajam menandaskan bahwa konsep doa Kristen tidaklah terpisah antara hidup rohani dan hidup jasmani. Ungkap beliau yang sangat terkenal adalah orare et laborare, laborare et orare. Pada perkembangannya, format doa ibadat harian berkembang pesat dalam praktek hidup monastik Kristiani, baik di barat dan di timur. Di abad keempat, praktek doa ibadat harian ini telah mendapatkan bentuknya yang lebih pasti, baik untuk kaum monastik, imam sekuler, maupun umat awam. Dan karena perkembangan ini pula dibutuhkan buku panduan doa yang kurang lebih lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan gereja saat itu. Awalnya, buku panduan doa itu masih dalam keadaan terpisah-pisah. Satu buku berisikan kumpulan Mazmur, buku lain terdapat kumpulan madah, buku Injil untuk bacaan kitab suci, dan sebagainya. Sehingga hal itu cukup ribet, belum lagi ditambahkan dengan perkembangan umat sistem parokial yang secara geografis semakin jauh dari katedral atau masjid. Hingga akhirnya disusunlah versi sederhana dari doa-doa ibadat harian itu dalam satu buku yang disebut sebagai Brevier. Brevier ini akhirnya dikenal luas hingga di masa Konsili Trente yang menghendaki adanya perubahan agar lebih efektif dan terlepas dari unsur-unsur mitos di dalam madah-madanya. Dalam Konsili Trente tanggal 13 Desember 1545 sampai 4 Desember 1563, dalam pertemuan finalnya pada tanggal 4 Desember 1563 mempercayakan reformasi Brevier ini kepada Paus Pius keempat, dan pada tanggal 9 Juli 1568 Paus Pius kelima sebagai pengganti Paus Pius keempat mengumumkan sebuah revisi yang kemudian dikenal dengan sebutan Brevier Romawi. 34 tahun setelah revisi Paus Pius kelima, Paus Clemens ke-8 melakukan perubahan atas Brevier tersebut. Setelahnya, Paus Urban ke-8 dan Paus Pius ke-10 juga melakukan perubahan yang cukup signifikan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Paus Pius ke-12 dan Paus Yohanes Paulus ke-23 di tahun 1960 pada Konsili Vatikan kedua.
Pada perkembangannya sejak akhir abad ke-5 hingga sebelum Konsili Vatikan II, doa ibadat harian terdiri atas Matutinum, doa tengah malam atau vigili. Laudes dilakukan saat fajar menyingsing. Primus, doa di awal pagi pada pukul jam 6. Tertia, doa di awal tengah hari pada jam 9. Sexta, doa tengah hari pada jam 12 tepat. Hora, doa setelah tengah hari pada jam 3 sore. Vesper, doa sore saat matahari tenggelam dan lampu-lampu mulai dinyalakan. Dan yang terakhir adalah Completorium atau doa penutup hari. Konsili Vatikan II melakukan penyederhanaan pada jam-jam kanonik ibadat harian dan menjadikannya lebih mudah dilakukan oleh para awam dengan harapan untuk mengembalikan kembali karakter ibadat harian sebagai doa seluruh gereja. Sejak Konsili Vatikan II, nama Roman Breviar diganti dengan sebutan ibadat harian atau liturgi horarum yang terbagi dalam 4 volume sesuai dengan kalender liturgi gereja. Dalam ibadat kompletorium terdapat struktur atau bagian-bagian yang dibuat saat berdoa. Yang pertama, pembuka. Pembuka dimaksudkan untuk membuka rangkaian doa yang dibuat pada saat itu. Yang kedua, tobat. Tobat dimaksudkan untuk mengakui segala salah dan dosa yang dibuat sepanjang hari sebelum beristirahat. Tobat ini hanya terdapat dalam ibadat kompletorium. Yang ketiga, mada. Mada merupakan doa pujian yang diungkapkan melalui nyanyian. Yang keempat, mazmur. Sama halnya dengan ibadat di waktu-waktu yang lain, namun dalam kompletorium, mazmur bersifat menetap, berjalan sesuai dengan harinya. Yang kelima, bacaan singkat. Bacaan singkat juga bersifat menetap, berjalan sesuai dengan harinya. Yang keenam, lagu singkat. Lagu singkat hanya dipakai satu untuk setiap harinya. Yang ketujuh, kidung Simeon. Dipakai kidung Simeon karena di dalamnya mengandung makna istirahat. Yang kedelapan, doa penutup. Doa penutup ini dimaksudkan untuk menutup rangkaian doa yang telah dibuka atau dibuat. Yang kesembilan, berkat penutup. Berkat penutup dimaksudkan agar berkat Tuhan selalu menyertai kita sepanjang istirahat. Yang ke-10 atau yang terakhir, antifon penutup. Antifon penutup ini biasanya diambil dari beberapa lagu Maria. Nah, dengan berakhirnya antifon penutup, maka berakhir pula ibadat kompletorium yang dibuat. Aku percaya